Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 8, diagram garis. Kita akan membahas bagian pertama di halaman 100 sampai dengan 106. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh juga di-follow IG-nya @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas untuk yang bab 8 yaitu diagram garis. Tahukah kamu sebagian negara memiliki 4 musim? Seperti negara Jepang, sedangkan Indonesia hanya memiliki 2 musim. Ayo kita mengenal suhu negara Jepang dan membandingkan dengan suhu di Indonesia. Di sini ada tabel ya, suhu di kota Niigata, Jepang, dan Wakete, Papua, Indonesia. Ya, ada bulan pertama atau Januari, bulan kedua atau Februari, dan seterusnya sampai bulan Desember. Ya, di sini kota Niigata ada 3 derajat Celcius, sementara di Wakete 17 derajat Celcius ya. Sekarang ayo kita cari tahu bagaimana suhu berubah dan perbedaan suhu di dua kota tersebut. Sekarang yang pertama dengan menggunakan tabel di atas, ayo bereksplorasi perubahan suhu di dua kota tersebut di setiap bulannya dan jelaskan selisihnya. Nah, kita akan coba lihat ya. Diagram batang pada halaman selanjutnya menunjukkan suhu di kota Niigata setiap bulannya. Amati diagram tersebut, jelaskan perubahan suhunya dan selisih suhunya. Nah, untuk di tabel ini, perubahan suhu di kota ini ya, ini terjadi mulai di awal Januari. Ini suhunya dingin sekali ya, karena hanya 3 derajat Celcius. Nah, kemudian di Wakete juga sama. Ya, 17 derajat Celcius itu untuk ukuran kita di Indonesia sudah cukup dingin. Namun lama-lama makin naik ya. Semakin panas di bulan 6 ke 7 ya. Sehingga di bulan ke-8 ini mencapai puncaknya untuk di kota Niigata paling tinggi bulan 8 ya. Kemudian di Indonesia atau di Wakete ini di bulan 7 paling tinggi suhunya. Lalu kemudian turun lagi. Ya. Nah, kemudian untuk selisih-selisihnya di kota tersebut kita tinggal mengurangi saja. Ya, untuk menghitung selisih kita kurangi dari yang terbesar dengan yang terkecil. Artinya kalau yang bulan Januari kita mengurangi 17 akan kita kurangi dengan 3. Yaitu suhunya adalah 14 derajat Celcius, itu selisihnya. Dan seterusnya nanti boleh dikurangi ya. Nah, untuk diagram selanjutnya, suhu di kota Niigata di bulan Oktober dan di bulan Januari di kota Wakete hampir sama. Kemudian ayo berpikir bagaimana suhu tersebut berubah dan berapa selisihnya. Ayo gambar diagram batang perubahan suhu di kota Wakete pada diagram suhu kota Niigata pada gambar berikut, bandingkanlah. Nah, ini adalah bulan pertama, kedua, dan seterusnya ya. Jadi tabel ini yang bawah adalah menunjukkan bulannya. Yang sebelah kirinya ini adalah derajat Celciusnya. Ini adalah kota Niigata. Kita akan coba lihat untuk yang kota Wakete ya. Di bulan pertama dan kedua 17 derajat Celcius, kita bisa bandingkan di sebelahnya di sini. 17 artinya ada di sini, 15, 16, 17. Nah, di sini ya kita pakai warna biru. Nah, Karina menandainya seadanya ya. Nah, asalkan kita bisa ngelihat aja. Nah, ini perbandingannya kurang lebih seperti ini. Kemudian di bulan 2 juga sama tadi ya. 17 juga. Jadi dia ada di sini. Oke, kemudian bulan ketiga 19, 21, 24. 19. Lalu ini 21. Dan ini 24. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini.
Ya, jadi kita menghitungnya dari sini ya adik-adik ya. Nah, kita buat yang ini dulu. Kemudian ini tadi 21. Oke, kemudian yang ini tadi 24 ya. Bulan 6, 27, 29, 28. 27 di sini. Lalu 29 di sini dan 28. Nah, seperti ini. Lalu ini juga. Kemudian bulan 9. 27, 25. 27 di sini, 25 tepat di sini. Nah, nanti adik-adik bisa tambahkan seperti ini ya. Tapi mungkin yang agak rapi ini karena Karina pakai pen, tablet, jadi agak keluar-keluar garis ya, agak sulit untuk benar-benar mencocokkannya. Nah, tapi kurang lebih nanti gambarnya kayak gini, tuh ya. Kemudian 2 bulan terakhir 11 dan 12, 22 dan 18. Ini 22 di sini. Lalu 18 artinya ada di sini. Oke. Nah, ini ya. Seperti ini. Kalau ini sebenarnya kalau kita bisa buat garis untuk melihat kurvanya, sebetulnya belum ada pelajarannya di sekarang ya. Tapi adik-adik bisa lihat gambarannya kalau kita menggunakan kurva. Nah, jadi kayak gini. Kita ikuti garis atasnya gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini yang Jepang. Lalu yang Indonesia kita bisa pakai warna ungu mungkin ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita bahas diagram garis. Ujung-ujung pada diagram, nah ini tadi sudah dihubungkan ya. Ini yang tadi Waghete. Kemudian ayo gambar diagram garis perubahan suhu di kota Waghete dan Niigata pada gambar berikut dan bandingkan. Ya. Apa saja yang ditampilkan sumbu horizontal dan sumbu vertikal ya. Nah, ini ada sumbu horizontal dan vertikal. Horizontal yang ini bulan, vertikalnya itu adalah yang suhunya ya, berapa derajat Celciusnya. Berapakah suhu di bulan Maret dalam derajat Celcius? Maret. Ini Maret ya. Di sini adalah 5 ya. Pada bulan apa saja suhunya 16 derajat? Ini bulan 5 dan ini bulan 10. Ya, mungkin boleh dijawab di sini ya. Bulan 5
dan 10. Tadi kalau bulan Maret berapa ya? Maret itu 5 derajat Celcius. Kemudian ayo gambar diagram garis perubahan suhu kota Wakhete pada diagram suhu kota Niigata pada gambar halaman sebelumnya dan bandingkan di bulan manakah suhu tertinggi pada masing-masing kota dan berapakah suhu tertingginya. Nah, seperti ini. Yang pertama ini adalah, kalau yang ini adalah kota Niigata ya. Yang kota Wakhete yang belum ditampilkan, kita diminta untuk menampilkannya di sini ya. Di bulan manakah suhu tertinggi pada masing-masing kota. Nah, karena Karina udah buat di sini, nanti adik-adik bisa buat lagi ya di sini. Jadi caranya adalah kita tentukannya menggunakan titik. Nah, mungkin Kak Rina akan copy dulu ini ya ke sebelah kanan. Nah, ini sudah ada di sebelah kanan. Supaya kita nggak naik-naik turun lagi. Nah, kalau diagram garis, caranya supaya kita bisa membuat garis ini, kita berikan titik dulu. Bulan 1, 17, berarti ini bulan 1 ya. Ini 15, 16, 17 di sini. Kemudian bulan 2-nya adalah 17 juga, jadi bulan 2 di sini kita di titik yang sama. Bulan 3-nya 19, ini titik 3-nya. Nah, 19 di sini, ini 20 jadi ini 19 ya. Jadi kita tarik garisnya dari sini. Kemudian bulan 4, 21, tarik sampai berhenti di 21. Nah, ini 20 artinya 21 di sini. Kemudian 24, ini bulan 5, ini 25 berarti 24 di sini. Kemudian bulan 6, 27. 25, 26, 27 di sini. Kemudian bulan 7, 29. Ya, di sini. Lalu bulan 8, 28, ini bulan 8, ada di sini 28 ya. Kemudian bulan 9 sekarang, bulan 9 ada di 27, di sini. Bulan 10, 25, berarti di sini. Lalu bulan 11, itu ada di 22. 22 di sini dan 18. 12 itu 18. 15, 16, 17, 18. Nah, ini baru titik-titik ini kan sudah kelihatan ya. Baru kita tarik garisnya. Nah, menghubungkan semua titik-titik yang tadi kita buat. Nah, ini dia ya. Oke, kemudian bulan manakah suhu tertinggi pada masing-masing kota? Nah, suhu tertinggi itu pada masing-masing kota di kalau Niigata, ya nomor 1 kita jawab di sini. Niigata itu suhu tertingginya adalah bulannya bulan 8. Ya, terus berapa derajat Celcius? 26 derajat Celcius. Lalu kalau di Wakhete paling tinggi itu ada di bulan 7, 29 derajat Celcius. Nomor 2, bagaimana suhu berubah? Bandingkan selisih perubahan antara kota Niigata dan Wakhete. Nah, kalau suhu berubah itu ya sesuai dengan perubahan di setiap bulannya ya. Terkadang dia naik, terkadang dia turun ya. Kemudian selisihnya, kalau kita mau menghitung selisih, boleh di sini. Ya, kita buat tabel baru nanti. Artinya 17 dikurang 3 ya. Berarti selisih yang ini adalah 14. Ini juga 14. 15 dikurang 9. Selisihnya berarti adalah 14 juga. Kemudian ini suhunya 11, ini 21. 21 kurang 11, 10. 24 kurang 16 artinya 8 selisihnya, ini selisihnya 7,
Ini 4, ini 2, dan ini 5. Kemudian ini 9 ya. Oke, 9, kemudian ini 12, dan ini 13. Nah, itu adalah selisihnya. Kemudian yang nomor 3, di peralihan bulan apakah perubahan suhunya sangat drastis? Ya, kalau seperti ini naik sedikit, seperti ini naik banyak. Ya, ini turun sedikit, ini turun banyak, ini tidak berubah. Coba kita lihat ya, yang perubahan suhunya sangat drastis. Nah, perubahan suhunya sangat drastis, kita lihat apakah perubahannya di masing-masing kota. Kalau di masing-masing kota di sini antara bulan Januari sama Februari tidak berubah. Turun ya. Tidak berubah artinya tidak turun, tidak naik. Yang ini sedikit dan ini banyak ya. Terus kalau ini yang turun banyak, semuanya turun banyak ya. Turunnya tidak ada yang turun sedikit, banyak semua. Ayo diskusikan manfaat menggunakan diagram garis. Manfaatnya adalah dapat membandingkan selisih dengan cepat ya. Dari A sampai F, yang manakah yang lebih baik menggunakan diagram garis? Suhu tubuh yang diukur pada waktu yang sama setiap hari. Jenis dan banyaknya kendaraan melewati depan sekolah. Nah, mungkin yang lebih baik ini ya, suhu tubuh, kemudian banyak siswa, serta buah favorit mereka, suhu yang dicatat setiap jam, tinggi badan, bisa ya. Sebetulnya semuanya bisa ya adik-adik ya, bisa menggunakan diagram garis. Hanya kadang-kadang fungsinya adalah untuk apa dulu ya. Mungkin kalau yang mobil pun kalau kita menggunakan garis juga bisa, lebih baik menggunakan garis ketika kita ingin membedakan ya, ingin mencari selisihnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke yang selanjutnya. Bagaimana menggambar diagram garis? Nah, tabel di sebelah kanan menunjukkan data suhu. Gambarlah sebuah diagram garis pada tabel berikut. Nah, ini ya, ini ada waktu jamnya, ini suhunya. Nah, sekarang kita akan menggambarnya di sini. Yang ini adalah jamnya. Nah, ini bisa kita buat suhunya kelipatan 5 ya. Ini 5, ini 10, 15, 20, 25. Jam 9 ada di 18, lalu jam 10 di 20, jam 11 di 22. 22 di sini, kemudian jam 12, 23 di sini, lalu jam 1, 24, jam 2, 24, jam 3, 23. Berarti kalau kita buat garis jadinya seperti ini kurang lebih. Tuliskan skala pada sumbu tegak. Nah, ini sudah tadi ya skala yang sumbu tegak yang ini. Titik-titiknya udah juga, hubungkan juga sudah. Tulis judul dan unitnya. Oh, ini tadi, ini berarti perubahan suhu. Ya. Ayo catat suhu di ruang kelasmu dan gambar diagram garisnya. Nah, kalau ini nanti mungkin boleh adik-adik catat, Karina nggak bisa buatkan karena nanti kan suhunya tergantung di sekolah masing-masing. Kurang lebih nanti buatnya datanya dulu seperti ini, buat tabel, jam berapa, suhunya berapa, baru nanti membuat tabelnya seperti arahan Karina ya saat membuat tabel yang ini. Nah, kita bahas yang bagian terakhir, strategi dari menggambar diagram garis. Dina sedang demam, dia mencatat suhu tubuhnya dan menggambarkannya dalam sebagai diagram garis. Berapa suhu badan Dina dalam derajat Celcius pada pukul 8 pagi? Ini pukul 8, ada di sini. Artinya, ini dia kelipatan 10 ya. Berarti 30.
Nah, 40 di sini dia di bawahnya 2 berarti 38. Dina menggambar ulang diagramnya di bawah ini untuk memudahkan melihat perubahan suhunya. Apa strategi Dina? Oke, nah kalau yang ini kan dia ukurannya terlalu banyak ya, mulai dari 0 sampai 40. Nah, sementara perubahan suhunya hanya berkisar di area ini saja. Ya. Akhirnya Dina menggunakan skala yang lebih besar. Pada Celsiusnya hanya dari 36 sampai 39 saja. Yaitu strateginya. Berapa kenaikan suhu dari pukul 6 ke pukul 8? Pukul 6 37. Nah, ini dia pakai koma ya. Kita anggap saja sekitar 37 ya. 37, lalu kalau pukul 8 paginya ini oke, ini 37,2. 37,2, terus pukul 8 paginya 37,7 ya. Artinya selisihnya adalah 0,5. Pada pukul berapa perubahan suhunya berubah drastis? Berubah drastisnya pada pukul 2 ya, pada pukul 2 ke pukul 4. Bagaimana suhu badan Dina berubah ya? Ya dari naik lalu turun ya. Berapa suhu badan Dina di pukul 9 pagi? Pukul 9 mungkin di sekitar sini ya. Dia ada di 38 derajat Celcius. Nah, ini Karina kurang paham ini maksudnya untuk apa ya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan di follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.